Oh, 100. Kalau pakai kotak kan terganggu khotib khutbah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kotak di bawah. Kotak pertama MDA. Kotak kedua pembangunan WC. Kotak ketiga penyelenggaraan jenazah. Kotak keempat macam pawai ta'aruf. Dan orang yang di bawah itu pula merespon kotak itu macam-macam. Ada respon yang pertama, main persilahkan aja. Silakan. 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 Ada pula respon kedua, asal nampaknya kotak, mulailah dia. Udah agak-agak jauh. Ada model yang ketiga, pas nengok kotak nampak macam-macam. Tapi kau lupa bahwa itulah yang kau berikan untuk membeli tanah, membeli karpet, membeli tiang, membeli kubah, membeli kipas, membeli mikrofon. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Betul? Nah, bagi yang sudah menginfakkan tanahnya untuk masjid, karena cerita Isra Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya Rasulullah, ya, mana masjid yang pertama kali dibangun? Masjidil Haram. Setelah itu Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah. 40 tahun jarak pembangunan keduanya. Makanya di mana-mana raja-raja, sultan-sultan pasti membangun masjid. Ketika tsunami datang, semua mata terpesona, semua mata terheran-heran. Kenapa? Ada satu bangunan yang tegak berdiri menjadi saksi kebesaran keagungan Allah. Masjid Baitur Rahman, kebanggaan. Saya ketika itu sedang berada di Maroko pas tahun 2004 saya kuliah di Maroko. Pas belum sampai sepekan sampai di sana terjadilah tsunami itu. Datanglah mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen, karyawan-karyawan mendekati saya. Abdul Somad, kaifa halu usrati, kaifa babau, kaifa mama, kaifa ikhwah, kaifa. Apa kabar Abdul Somad? Gimana keluargamu di sana? Kau dari Sumatera kan? Iya, saya bilang. Jauh dari tempat itu. Ya, kalau naik bis 3 hari 3 malam lah saya bilang. Tak jadi dia simpati. Mereka bertanya-tanya, ini masjid Abdul Somad? Ini masjid luar biasa, saya katakan. Sampai hari ini tegak berdiri. Kenapa? Karena Allah memberikan ridhanya. Madamatis samawati wal ard, selama langit masih terkembang, selama bumi masih terbentang, maka mengalir tetap pahalanya. Maka siapa yang mau amal mengalir, kalau bisa bersedekah bangun masjid, beramal dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Saya nggak bisa Pak Ustadz. Anakmu kau didik agama, dia akan jadi imam, dia akan jadi guru mengaji, dia akan menjadi pemimpin. Tidak juga bisa Pak Ustadz, kau ikut sholat berjamaah. Nah, ini yang paling level paling bawah. Ikut sholat berjamaah. Ikut sholat pun tak mau, mati aja. Sombong, angkuh, tak mau ke masjid sekalipun, malah ngejek-ngejek imam. Datanglah Pak Bilal nanya, ente kenapa nggak pernah ke masjid? Bukannya mengaku salah. Kalau salah tuh ngaku. Saya sebetulnya mau Pak Imam, tapi inilah doakan saya belum dapat hidayah. Begitu mestinya. Ini enggak. Kau kenapa tak ke masjid? Pak Imam lagunya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Itulah yang buat kami tak ke masjid. Coba kalau lagunya keras, pasti kami ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Orang pula disalahkannya. Ini yang sombong, yang ngejek-ngejek imam, yang ngejek-ngejek muazzin ini. Apakah mereka selamat? Ternyata mereka juga mampus. Mati terlalu lembut buat mereka. Datang malaikat menyentapkan nyawa mereka seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, tanggal dengan insang-insangnya sekalian. Barulah dia tahu rasanya mati. Waktu itu barulah dia mati, barulah dia tahu
Akhirnya saking sakitnya sakratul maut itu, matanya melotot. Istri yang dulu katanya, sayang abang jangan terlalu lama pergi ya, buah hati belayan jiwa. Begitu mati, datang istri ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah? Ada apa bu? Suami saya dari jam 1 tadi malam matanya terbuka aja. Memejamkan mata pun dia takut. Mana yang katanya cinta, yang katanya sayang, yang katanya buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi. Mana? Ketika roh keluar dari jasad, matamu melotot tegak. Akhirnya imam yang kau ejek itu juga yang memejamkan mata. Allahumma ghafirli fulan ibni fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu jenazahmu mesti dimandikan. Siapa yang mandikan? Anakmu tak pandai memandikan, binimu apalagi. Akhirnya yang memandikan siapa? Orang masjid yang dulu kau ejek-ejek. Mereka juga lah yang memandikan. Iya, kalau kau dulu ramah sama mereka, kalau kau baik sama mereka, insya Allah mereka mandikan pelan-pelan. Jangan keras-keras airnya, jasadnya baru saja sakit. Pelan-pelan. Tapi kalau kau sombong, angkuh, maka apa kata mereka? Inilah hari pembalasan. Mereka bawa engkau ke kamar mandi. Apa kata mereka? Yang lain pergi keluar. Mereka kunci. Inilah masanya. Mereka semprotkanlah dorsmir. Mana deterjen sama sabun telepon? Mana superpel? Dicucukkan mereka ke hidung. Ini yang sombong dulu kan? Tahan kan gitu. Ini yang angkuh-angkuh dulu. Habis itu baru mereka sumbatkan kapas itu ke hidung. Gitu. Mana kesombonganmu? Tapi imam baik. Pak Imam tetap baik. Pak Imam, ini jenazahnya gimana? Masukkan, kata Pak Imam. Masukkan. Di mana posisinya Pak Imam? Sini. Loh, enggak di belakang. Walaupun dia tak pernah mau di belakang aku karena dia sombong, sekarang dia tetap di depan. Masukkan di depan. Tak pernah mau di belakang imam, tapi hari itu diletakkan di depan imam langsung. Salat jenazah. Tusalli salatal janazah ala hadzal mayit arba'a takbiratin fardul kifayah. Allahu akbar, al-Fatihah. Allahu akbar, sholawat. Allahu akbar, Allahumma fir lahu. Pak Imam kenapa pendek-pendek betul? Dia tak pernah datang. Apa yang kita kasih lengkap-lengkap? Dah, habis takbir keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Pak Imam? Angkat. Dibawalah, digali mereka lah tanah. Digalilah tanah. Orang pun tegak dari atas menengok. Oh, tanah digali tadi, tak lama setelah digali hujan pun turun. Basahlah. Basah tanah, lihat di bawah. Tanah merah pula. Diturunkanlah kain kapan itu ke bawah. Akhirnya basah becek. Apa kata orang di bawah? Gimana Pak, basah? Biar aja, letak aja situ. Dah. Ada yang mau masuk ke dalam? Ada 3 orang, satu megang pinggang, satu megang kaki, satu megang kepala. Mereka masukkan ke liang lahat. Habis itu mereka minta, mari papan-papan yang udah kalian potong gergaji tadi, mereka tutup pakai papan. Habis itu pun mereka timbunlah. Anak pun melompat ke atas. Bro, ambil skop, ambil cangkol, mari kita injak makam bapak biar padat. Pulang mereka ke rumah. Sampai di rumah mereka pun sedih menangis. Istri menangis di kamar. Abang, begitu cepat kau pergi Bang. Kau tahu gini aku nikah sama pantan yang lama aja lah. Anak mulai juga menangis. Papa, kenapa kau cepat meninggalkan kami Pak? Aku tak mau jadi anak yatim. Malam kedua mereka mulai mencari remote, nonton film. Mereka mulai agak-agak senyum.
Hari ketiga mulailah mereka ketawa. Lupa. Sepekan setelah itu mereka pun mulai membuka laci mana STNK dan BPKB. Mereka bawa ke kantor Samsat. Pak polisi pun bertanya, mau apa? Mau balik nama. Loh, kenapa balik nama? Karena dia sudah mati dimakan cacing tanah. Yang pertama kali membusuk biji mata, isinya air, maka keluar air mata. Coba tengok bening di depan kaca, isinya air, maka dia mengering, membusuk, mata pun menghitam. Makanya perempuan paling takut matanya hitam. Maka sebelum tidur malam dipotongnya timun, diletaknya. Buka kulkas tak ada timun, tomat dipotong. Besok pagi mau menyambal tak ada, itu digiling. Perut mulai membuncit, masuk angin. Usus mulai membesar. Setelah itu pus, meletus, pecah. Busuk, nanah, kotoran, najis. Dan ada satu binatang yang paling mengerikan, yang dulu kau tangkap dia dari dalam tanah, kau cucuk dia pakai pancing untuk memancing ikan. Hari ini cucu-cucunya melakukan pembalasan. Kau yang dulu mencucuk datuk nenek moyang kami kan, ini masanya. Dia tidak berkulit, dia tidak berkaki, dia tidak bermata, dia tidak bertelinga, tapi hidungnya tajam luar biasa. Dia bisa mencium dari jarak 1 kilometer. Abdul Somad dikuburkan di sini, jarak 1 kilometer keliling, cacing-cacing sudah mencium baunya. Apa kata dia, ngajak kawan yang lain, bro ayo kita serbu, brownies sudah siap. Mereka pun datang menyerang. Betapa kecewanya mereka melihat, tidak menyegarkan. Ternyata Ustadz Somad hanya sup tunjang saja gitu. Tapi bagi yang Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kau bawa? Kalau pernah kaki kau bawa melangkah ke masjid, kalau pernah tangan menyapu kepala anak yatim, kalau pernah mata membuka Al-Quran, kalau pernah telinga mendengar nasihat pengajian, kalau pernah tangan bersedekah, kalau pernah telinga mendengar, kalau pernah pikiran memikirkan agama Allah, kalau pernah hati berzikir berbisik, itulah yang menolong. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang bisa menolong hanya amal soleh. Apa pula somat? Amal soleh. Kaki, kemana kau langkahkan? Kaki melangkah mendengar pengajian. Kemana kau langkahkan? Kaki bergotong royong. Kemana kau langkahkan? Kaki menolong orang susah. Tangan menyapu kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Lecet karena gotong royong, memasang karpet, memasang lampu, memasang sound system, memasang yang cantik, indah, pernak-pernik. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Mata menangis di tengah malam. Kenapa? Mengenang dosa. Ambil air wudhu, salat tahajud. Usalli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Menangis imamnya. Selesai sholat ditanya, kenapa Pak Imam menangis? Lupa aku ayat itu. Ainani, ada dua mata, la yamassuhumun nar, dua mata yang tak tersentuh api neraka. Mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata mana lagi? Ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang bergadang tak tidur malam karena menjaga jihad fi sabilillah. Mata yang berjaga di Rohingya,
Tadi Ustadz Tengku Amrullah, mohon maaf bang, tak bisa datang karena kami baru saja menerima satu bot saudara kita dari Rohingya sedang terdampar di Aceh. Kami sedang mengurus ini. Mata yang tak berjaga, mata yang tak tertidur kena berjaga menjaga saudara dari Rohingya. Mereka inilah yang ditolong Allah, matanya tak terkena api neraka. Adapun mata yang berjaga karena Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, maka belum tentu dapat menolong di hadapan Allah. Tidak mungkin Messi datang memberikan syafaat. Pikir-pikirlah, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Alhamdulillah, asal membaca surat Yasin nangis. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa ibu menangis, bu? Sedih saya baca ayat nih Pak Ustaz. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka kami buat bersaksi. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut itulah yang paling pandai bersilat lidah. Apakah ini suara Anda? Bukan suara saya. Dengar baik-baik. Iya, mirip. Tapi bukan suara saya. Apakah ini gambar video Anda? Rekaman CCTV? Mirip seperti saya. Lihat baik-baik. Memang saya, tapi saya korban konspirasi politik. Maka saat itu mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Siapa yang jadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Yasin. Itulah mengapa tiap malam baca Yasin. Supaya apa? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, dibacanya Yasin.